Hai Sobat Bisnis, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan import ingredient dan melakukan import receipt. Baik, saat ini saya sudah ada di back office di dashboard.rekalaba.com melalui dengan browser Mozilla Firefox. Oke, kita langsung saja login dengan akun yang kita miliki. Kemudian langkah pertama bagaimana kita bisa klik terlebih dahulu di bagian item, kemudian di bagian item list. Di bagian-bagian item list ini adalah barang-barang jadi yang akan kita buat bahan baku ataupun ingredient dan akan kita buat resepnya ke barang tersebut, ya. Oke, langsung saja kita akan ekspor terlebih dahulu seluruh data item ini, data produk ini ya. Caranya bagaimana? Kita klik action, export to CSV. Ya, kemudian kita pilih simpan berkas, klik OK. Setelah itu kita buka foldernya saat kita sudah download ya. Kemudian kita buka dulu ke Excel ya. Open with Excel. Setelah seluruh data produk sudah terbuka, pastikan terlebih dahulu produk mana yang kita akan buat untuk resepnya. Ini nanti untuk data-data item ini adalah barang jadi yang akan kita buat resepnya dengan ingredient ataupun bahannya. Oke, langsung saja kembali kita ke back office. Di sini kita pilih lagi di bagian item, setelah itu kita pilih recipe. Di bagian recipe ini ada beberapa, ada recipe, ingredient, ingredient kategori, unit library, dan unit conversion. Kita pilih dulu di ingredient, ya. Setelah itu kita pilih action, kita pilih import, download our template. Jadi ada template yang kita bisa gunakan, kita simpan kembali berkasnya, setelah itu kita buka lagi berkasnya. Ini adalah template-nya. Di sini kita akan membuat terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Namun apabila kita sudah memiliki file Excel yang kita sudah kelola sebelumnya, kita bisa melakukan migrasinya. Bagaimana caranya? Oke, saya ada satu contoh untuk migrasinya. Ya, misalkan seperti ini ya, dari POS sebelumnya ya. Ini ada contoh untuk dari ingredient yang sebelumnya. Ini adalah nama dari ingredientnya yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah kategorinya. Nah, untuk kategori saya ingin membuat lebih rapi lagi, jadi susunan katanya bisa lebih benar ya. Vitalnya dan huruf kecil besarnya. Oke, kita copy paste. Setelah itu kita akan copy paste. Kita copy dulu, Ctrl C, langsung kita masukkan di template ini, ya. Di ingredient description ini kita delete saja, ya. Kemudian di sini ada kolom unit stock, ya. Unit stock ini kilogram, gram, milimeter seperti itu ya, liter, sentimeter, ya, sesuai dengan yang ada. Oke, kita lihat terlebih dahulu dari template yang sebelumnya. Ya, seperti ini. Ini adalah di sini kolomnya namanya unit ya, nama bahasanya beda-beda ya. Oke, kalau di sini gramnya G, milimeternya ml ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ingin memastikan terlebih dahulu kalau gram untuk di Rekalaba kita bisa isi dengan GR. Ya, cukup GR saja untuk milimeter ml. Ya, ini kita rapikan kembali agar bisa sama. Kemudian bagaimana kalau misalkan untuk satuan stok ini tidak ada? Nah, ini seperti ini ya. Ini kaleng ya. Sedangkan kalau kita lihat di back office ya, kembali kita lihat terlebih dahulu. Di sini di bagian untuk unit library, kalau kita add unit di sini, kalau kita lihat di bagian ini tidak akan ada. Jadi di ingredient, saat kita klik di add new ingredient, di sini akan muncul beberapa saja. Satuan panjang itu apa ya? Sedangkan untuk kaleng itu satuannya kuantitas di sini tidak ada. Bagaimana untuk membuatnya? Oke, kita klik kembali. Di unit library kita bisa membuat untuk satuan stok yang tidak ada di dalam sistem, yang default ya. Jadi kita pilih dulu add new unit, kemudian yang kaleng tadi kita bisa copy paste di sini. Nah, kategorinya masuk ke mana nih? Masuk ke satuan kuantitas. Deskripsinya kita kosongkan saja. Oke, setelah itu kita save. Ya. Nah, di bagian unit conversion ini juga harus kita buat. Kita klik di unit conversion, add new unit conversion. Select tipenya, unitnya apa, kuantitas, ya. Oke, kaleng ke kaleng. Rate-nya kita masukkan angka 1. Jadi sama seperti piece ya, tapi kita ingin membuat beda nama satuan stoknya saja. Oke, lanjut lagi kita ke Excel-nya. Dan apabila sudah semua, barulah nanti kita akan masukkan semua di sini.
di template-nya Rekalaba. Oke. Di unit receipt ini kita bisa buat sama saja, ya. Kemudian di sini untuk SKU dari ingredient tersebut ini kita kosongkan saja jika tidak ada. Kemudian di sini ada untuk tracking stock, ya. Kita pilih dengan Y, ya, dengan Y. Kemudian di sini untuk info stoknya nanti. Di sini untuk kolom di ingredient alert kita pilih Y. Kemudian di sini untuk stock alertnya di angka berapa. Dan ini untuk HPP kita pilih Y jika kita menggunakan COGS HPP, ya. Nah, nanti HPP-nya kita bisa masukkan di kolom ini. Oke, setelah itu bagaimana kalau stoknya saya belum ada? Ya, ini bisa diisi angka 0 dulu semua. Ya, diisi angka 0. Tapi kalau misalkan kita sudah ada belanjaan, sudah kita lakukan SO ataupun stock of name, ya kita bisa langsung masukkan stoknya. Oke, ini satuannya adalah gram, ini satuannya mili, ya, seperti itu. Oke, misalkan saya ingin memasukkan semua untuk stoknya ini menjadi di angka katakanlah 1000 lah, ya, ataupun kita belanja 1 kilo jadi 1000 gram gitu, ya. Nanti kita akan bagi semua. Oke. Nah, untuk kalengnya saya punya katakanlah hanya 50 misalkan, ya. Dan untuk di bagian yang satuannya piece, ya, katakanlah kita punya piece-nya berapa piece, ya. Oke, untuk kilogramnya di sini katakanlah saya punya hanya 10, ya, 10 kilo. Oke. Ya, untuk piece-nya juga, ya. Jadi sesuai dengan stok bahannya yang ada. Jadi ini sesuai dengan satuannya. Kalau gram berarti 1000 gram ini 1 kilo, ya. Ini mililiter. Nah, 1000 mililiter berarti 1 liter, ya. Oke. Nah, di stock alertnya kita ingin pasang di angka berapa? Ya, sesuai dengan keinginan kita. Jadi stock alert ini apabila nanti stok akan menipis dan sudah sampai di angka yang kita tentukan, maka akan mendapatkan notifikasi via email. Itu akan otomatis dari sistem, ya, ke email akun yang kita miliki tentunya. Oke. Misalkan saya akan masukkan di sini katakanlah di angka 10 saja, ya. Kita bisa buat dulu semua. Ya, ini kita masukkan jadi yes dulu. Untuk tracking stoknya akan bergerak, ya, untuk pemakaian dari bahan. Di sini saya ingin menggunakan HPP, ya. Bagaimana kalau ingin menggunakan HPP? Tentunya bisa kita hitung. Katakanlah kita beli boba. Beli boba ini let's say kita beli 1 kilo, kita punya boba. Katakanlah kita beli ada 30.000 lah, ya. Karena kita masukkan dulu, kita hitung manual dulu 30.000. 30.000 berarti di sini gram. Ini kilo, 1 kilo 30.000 harganya. Kita tinggal bagi saja 30.000 dibagi 1000. Berarti kita punya Rp30 per gram. Oke. Nah, misalkan untuk yang brown sugar ini mililiter kita buatnya satuan stoknya. Oke, nah di sininya gimana? Oke, kita beli untuk brown sugar ini katakanlah 45.000, ya, sama, ya, kita tinggal bagi saja. Oke, Rp45 per mili. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita bisa menghitung dulu di sini, masukkan harga sesuai dengan harga kilonya yang kita beli, ya, kita belanja, nanti kita tinggal bagi. Oke, setelah semua HPP sudah kita masukkan pada kolom ingredient cost amount, ya, ini sudah ada semua ingredient sudah kita buat, ya, semua sudah sesuai. Kita bisa cross check kembali, barulah kita save dulu, ya. Kita ingin save di katakanlah di folder mana, ya, kita bisa buat folder sendiri, atau saya taruh dulu di desktop, ya. Saya kasih nama contoh bahan 2. Nah, kemudian setelah itu kita buka lagi ke back office. Di bagian ingredient tadi kita pilih action, kita pilih import, kita select drop files, kita klik di sini, ya. Kemudian kita cari file yang tadi sudah kita kelola, contoh bahan 2, open, lalu import data. No duplikat data dan sudah sukses. Artinya tidak ada data yang duplikat ataupun redundansi, ya. Jadi tidak ada yang namanya double. Oke. Ya, kita lihat seperti ini. Misalkan kita ingin make sure lagi apakah satuan stoknya sudah benar. Misalkan saya ingin lihat di bagian teh, ya. Teh ini sudah betul atau belum di sistem satuan stoknya. Kita cari saja, kita klik di search item. Langsung saja kita lihat. Ya, ini teh, kita klik di sini.
Oke, satuannya sudah benar semua. Kemudian tadi ada satuan yang beda, yang sudah dibuat sendiri ya. Satuannya kaleng, susu kaleng omela. Langsung saja kita cari lagi. Kita tekan dulu tombol back di search item. Kita klik di susu kaleng omela. Ini dia. Ya, in stocknya berapa, COGS-nya. Sudah otomatis langsung masuk. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan lagi? Kita akan masuk ke bagian resep. Di resep ini kita pilih action, kita pilih import, download dulu template-nya ya. Jadi template-nya harus sama, tidak bisa berbeda ya, agar bisa terbaca di dalam sistem. Oke, ini saya tutup dulu. Ini ada beberapa kolom, ada item, ada varian, ada ingredient name ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana untuk memasukkan resepnya? Oke, kita lihat terlebih dahulu di bagian item data ya, di item list tadi yang sudah kita ekspor ya. Yang mana yang akan kita buat? Oke, misalkan saya ingin membuat untuk barang red velvet. Kita masukkan di item name-nya. Ini untuk varian, apakah red velvet ada variannya? Kita cek kembali. Oke, variannya tidak ada. Kita masukkan juga dengan default. Di sini untuk ingredient name-nya. Kita buka di bahan yang tadi. Saya ingin membuat tadi ini untuk red velvet. Saya ingin menggunakan dengan bahannya apa saja. Ya, misalkan saya menggunakan boba, brown sugar, bubuk coco Oreo atau yang lain ya. Di sini kita bisa langsung copy saja. Kemudian apalagi yang kita ingin gunakan? Oh, ada gelas besar ataupun gelas reguler. Oke, saya pakainya gelas yang reguler ya. Bisa kita masukkan juga di sini. Jadi harus sama nih bahan-bahannya yang sudah dibuat. Kemudian ada gula cair yang saya pakai. Oke, kita di sini punya 5 ya. Jadi ada 5 ingredient untuk satu produk ataupun barang jadi ini. Ya. Nah, di sininya kita harus copy semua. Jadi sampai dengan bahannya. Kemudian di sini ada ingredient quantity ya. Nah, ingredient quantity-nya berapa ini yang akan kita gunakan? Tadi untuk satuannya adalah gram. Oke, saya ingin menggunakan bobanya adalah katakanlah kita buat 8 angkanya. Sesuai dengan takaran kita buat. Brown sugarnya saya ingin buat jadi katakanlah ada 12 ya. Nah, brown sugarnya kita pastikan kembali. Oke, mililiter 12 mili berarti. Untuk bubuk coconya gram. Oke, bubuk coconya saya pakai 6 lah ya. Gelas regulernya pieces nih, 1 ya kan. Gula cairnya berapa? Oke, kita cek lagi ya. Jadi memang harus teliti ya kalau untuk membuat ini di awalnya saja. Nanti selanjutnya akan lebih mudah tentunya untuk tinggal menambahkan stok barangnya ataupun stok ingredientnya saja. Ya, di sini satuannya gelas reguler pieces dari 1, pemakaiannya untuk 1 porsi. Kemudian apalagi yang kita pakai gula cairnya mililiter di sini satuannya. Oke, kita masukkan di sini gula cair, saya pakai katakanlah 20 lah. Nah, di cost expected ini adalah untuk menghitung dari ingredient cost dari pemakaian 8 ini. Jadi kita akan lakukan VLOOKUP terlebih dahulu. Ya, kita VLOOKUP dulu. Kita VLOOKUP untuk dari nama boba. Kemudian tanda koma. Atau misalkan ada Excel yang versi 2016, itu tanda titik 2 sama kutip ya. Seperti itu. Jadi tandanya kalau Excel yang 2016 ya, dia tandanya seperti ini yang kita digunakan. Ya, tapi ini Excel saya 2019, kita bisa gunakan koma. Oke. Kemudian di bahan tadi boba ini kita klik di sini, kita tahan, klik kiri tahan, sorot sampai ke sini. Nah, kita pastikan dulu untuk cost ini pada kolom keberapa. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, setelah itu kita tekan shift dan control, lalu ke bawah, tanda panah ke bawah. Oke, setelah itu tanda koma lagi, kita kembali lagi ke Excel di filenya ya. Kemudian kita masukkan tadi di angka 12, kolom ke-12 tadi, itu rank ya, rank ke-12 12,0. Oke, langsung enter saja. Dia akan langsung otomatis menghitung ya ingredient cost-nya. Nah, apakah betul untuk ingredient cost-nya 30 ya? Kita lihat dulu boba. Boba ini kita menggunakan 30, tapi belum ada penghitungan ataupun perkalian dari pemakaiannya ya. Itu tadi per gramnya Rp30. Oke, jadi kita lookup dulu. Setelah itu kita ambil ke bawah.
Oke, atau sorry, ini lebih mudahnya kita kunci dulu di C2-nya, tekan F4, ambil di sini, kita taruh di kolom sebelahnya saja. Ya. Ini harganya semua sama, 30. Oke, apakah betul? Belum, ya. Nah, sebentar, saya ulangi kembali. Oke, di sini. Ya, ini kita buka kuncinya ya, kita hapus yang tanda dolar itu ya. Kemudian baru kita sorot ke bawah, kita tarik ke bawah. Nah, ini dia untuk pemakaian dari ini per gram, per mililiter ya. Nah, menghitungnya bagaimana? Sama dengan kita sorot di kolom D2, ada bintang atau kali ya, ini sebagai kali ya. Kemudian klik di sini, jadi pengkalian, baru sorot ke bawah. Jadi dia akan langsung menghitung, jadi kita harus hitung dulu. Oke, begitu caranya. Seterusnya seperti itu kita buat. Seterusnya seperti itu kita buat. Ya, oke, kita buat lagi. Oke, saya contohkan lagi ya. Misalkan saya ingin membuat di caramel macchiato. Caramel macchiato, kita masukkan di sini. Apakah ada varian dari barang tersebut? Oh, tidak ada varian. Oke, default juga kita masukkan di sini. Oke, barangnya ataupun bahannya ingin dipakai yang mana? Ya, saya ingin mudahnya saja gelas dulu deh. Oke, kemudian apalagi yang kita ingin gunakan bahannya ya, kita bisa cari. Oke, ada sirup karamel, ini karamel ya. Kemudian apalagi yang ingin kita cari bahannya ya, di file bahan. Oke, misalkan ada gula cairnya ya, ini sesuai ya. Kemudian kita masukkan untuk kuantiti dari bahan-bahan ini, kita punya 4 ya, misalkan untuk caramel macchiato, ini kita copy dulu ke bawah, sesuai dengan pada barisnya yang ada. Setelah itu kita masukkan lagi, misalkan ya, sesuai dengan keinginan kita saja ya. Pastikan untuk harga dari bahan-bahan yang digunakan, itu tidak lebih mahal dari harga jual ya. Ya, nanti rugi kita. Jadi harus lebih rendah, paling tidak. Kalau untuk dari costing, biasanya itu kita harus dapat margin paling enggak ya sedikit-sedikitnya paling kurang ya 30% sampai 40% lah. Kalau bisa 60%. Jadi 40% untuk modalnya, tapi untuk profit bisa 60%. Supaya kenapa? Nanti bisa menutupi ke biaya-biaya operasional lainnya. Oke. Nah, yang tadi di VLOOKUP ini kita sorot dulu, kita samakan dulu. Ya, ini baru kita sorot lagi ke bawah. Ya, jadi cukup mudah. Itu caranya. Jika kesulitan bisa langsung kirimkan saja untuk data-data bahannya dan resepnya, nanti bisa saya bantu untuk dilakukan proses pengimportannya. Nah, apabila sudah semuanya, ini kita copy, kemudian kita paste spesial ya. Yang ini lookupnya kita hapus karena kan tidak ada ya di kolom ini ya. Nah, oke, katakanlah kita punya 2 nih, ada red velvet sama caramel macchiato dulu nih yang kita buat untuk resepnya ya. Setelah itu kita save untuk file dari resep ini. Kemudian kita buka lagi di back office, ini masih di bagian import resep, kita pilih select drop files, contoh resepnya kita masukkan, file resepnya tadi, setelah itu import data. Sukses, no data duplikat. Oke, kita punya caramel macchiato untuk barang jadinya dengan memiliki 4 ingredient dan berapa cost-nya yang kita keluarkan ya. Kemudian kita juga punya di sini ada red velvet juga dengan 5 ingredient ya, berapa untuk total dari bahan ini pengeluaran ataupun HPP-nya ya. Dan di summary inventory juga akan ada. Di inventory kita lihat summary inventory di bagian ingredient ya. Oke, saya akan masuk ke aplikasinya. Di aplikasinya kita bisa langsung klik saja perbarui data karena ada pembaruan ataupun update dari back office ya, tadi yang resep ya dan bahannya. Setelah sudah diperbaruinya sudah berhasil, kita lihat saya akan melakukan transaksi dengan barang yang memiliki bahan tadi ya. Kita lihat dulu di resepnya, caramel macchiato dan red velvet. Oke, saya order 1, bayar, langsung saja kita pilih bayar. Ini akun demo ya. Kita lihat di back office pada bagian summary inventory. Di inventory, klik summary inventory di bagian ingredient. Kemudian tanggalnya adalah di hari ini tanggal 4 Juni. Apakah ada terjadi pergerakan stok untuk dari bahannya atau ingredientnya? Betul.
Gelas reguler 1, gula cairnya pengurangannya ada 12, sisanya berapa mili. Ya, itu akan terdata semua. Oke, kita coba lagi. Oke, di back office bagaimana? Apakah Summer Inventory ada pergerakan stok? Tentunya ada pergerakan stok dari ingredient. Baik, sekilas demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Silakan dipelajari. Terima kasih.